Laporan model A atau video-video viral. Kita bahas anggota Polri terhormat yang berubah menjadi oknum kutu busuk. Masih seger ingatan kita kan bro? Bagaimana oknum kutu busuk yang berhasil memungut pungli dan meludahi muka pengendara. TKP Jalan MT Haryono Medan, Sabtu 11 April 2020. Ada 3 pertanyaan yang kami mau pertanyakan. 1. Soal sanksi. Kenapa sanksinya cuma 1 doang? Sanksinya cuma mutasi keluar dari resort Kota Medan. Soalnya gini bro, melihat perlakuan istimewa yang kita terima dari Polantas jika kita lupa bayar pajak atau tidak ada duit bayar pajak kendaraan, berapa sangsikah yang akan kita terima? Pasti 2 sanksi bukan? Sanksi denda pajak dan ditilang. Padahal pelanggaran kita cuma 1, yaitu lupa atau tidak ada duit buat bayar pajak. Dan yang kita terima pasti ada 2 sanksi. Sedangkan si oknum kutu busuk yang bernama Rasofi Siregar yang melakukan 2 pelanggaran, yaitu 1 pungli, 2 meludahi muka orang. Lalu berapa sangsikah yang diterima si oknum tersebut? Cuma 1 sanksinya bro, yaitu sanksi mutasi keluar dari resort Kota Medan. Bagaimana, adil kan? Menurut gua sih cukup adil bro, soalnya si Rasofi Siregar adalah seekor aparat penegak hukum dan si korban hanya masyarakat biasa. Dan menurut para pengamat hukum internasional, bahwa semua sama di mata hukum itu adalah tidak benar menurut saya. Bagaimana mungkin si oknum bisa dijatuhi sanksi yang sama atau lebih berat dari masyarakat biasa? Karena si oknum mempunyai status sebagai warga negara plus. Warga negara plus itu artinya WNI yang memiliki tugas sebagai aparat. Jadi tidak mungkin disamakan dengan masyarakat biasa. Begitulah syarat dan ketentuan hukum yang berlaku di negara yang taat hukum. Pertanyaan kedua, meludahi muka orang. Ini agak pelik mengungkap yang satu ini. Kita semua tahu bagaimana cara penyebaran virus corona ini. Salah satunya lewat mulut, melalui batuk dan meludahi. Kita tidak bisa mendeteksi secara kasat mata virus ini. Artinya orang yang terjangkit virus ini tidak selalu mengalami gejala yang sama. Jadi semua aparat yang berada di garda terdepan harus diberi ilmu yang tepat dan serius. Seperti jangan meludah di sembarang tempat, apalagi di muka orang. Coba tolong diperiksa si oknum tersebut apakah terpapar virus corona. Ketiga, laporan model A. Setiap ada pelanggaran, bagi kita tidak harus ada yang melaporkan, tetapi kita bisa gunakan laporan model A, di mana apabila ada ditemukan pelanggaran seperti ini, korbannya tidak kelihatan, tidak melapor, kita nantinya buatkan laporan model A. Kita yang memproses lebih lanjut. Begitulah pernyataan dari AKBP Sony Siregar. Baik, kembali lagi ke kejadian ini. Awalnya siapa yang melapor Pak? Apakah karena video ini viral akhirnya ditindak ataukah memang si pengendara ini melaporkan? Ya, setiap ada pelanggaran bagi kita tidak harus ada yang melaporkan, tetapi kita bisa menggunakan laporan model A, di mana apabila ada ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini, korbannya tidak kelihatan, tidak melapor, kita nanti yang buatkan laporan model A, kita yang memproses lebih lanjut. Baik, terima kasih AKBP Sony Siregar sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Tepat sekali dengan pernyataan dari AKBP Sony Siregar tersebut.
Kami percaya jika video-video kelakuan kesewenang-wenangan oknum Polantas tersebut yang menjadi viral di medsos, maka barulah akan ditindak dan diproses lebih lanjut. Begitulah maksud pernyataan si AKBP Sony Sregar dengan laporan model A, yaitu maksudnya video viral. Mengingat kejadian yang saya terima sudah berlangsung lebih dari 2 tahun dan belum viral, maka oknum-oknum tersebut tidak akan ditindak dan diproses lebih lanjut. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat se-Indonesia, tolong viralkan video-video saya. Tolong viralkan supaya oknum-oknum tersebut tidak lagi liar berkeliaran seperti hewan liar. Hanya video-video yang viral pasti akan ada tindak lanjutnya. Atas aksi yang sangat keterlaluan mirip dengan hewan yang kelaparan, si oknum Sony Sregar menganggap sepele virus COVID-19 dan mengacuhkan keselamatan publik sebagai azas hukum tertinggi. Tapi setidaknya kita bisa ucapkan terima kasih kepada si Sony yang dengan sukarela, tulus dan ikhlas menjadi whistleblower, mau membongkar trik-trik pungli, yaitu dengan merekrut kenalan atau tetangganya dengan pakaian sipil untuk ikut serta menjadi bagian dari tugas negara sebagai aparat penegak hukum. Kuat dugaan, karena aparat penegak hukum tidak boleh lagi memungut pungli atau menerima suap, maka dengan berat hati mereka merekrut siapapun itu untuk ambil bagian dari tugas negara. Ya, setidaknya bagi-bagi rezeki toh, biar dapat pahala. Sekali lagi, tolong viralkan video-video saya supaya kita bisa memberangus mata rantai pungli, suap, atau memutuskan kesewenang-wenangan aparat, dan kita bisa membuktikan bahwa kekuatan hukum ada di tangan kita rakyat sebagai pengawas penegakan hukum. Tolong viralkan video-video saya yang berjudul "Disub mengayomi dan Pak Polisi pura-pura menjebak masyarakat". 2. Oknum bajingan menuduh saya sebagai calo. 3. Sudah jatuh ditendang pula oleh oknum bajingan. 4. Testimoni ke-1, testimoni kedua, testimoni ketiga, dan penutup. Oke bro, salam viral, salam pencegahan COVID-19, salam penegakan hukum.